Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatillahi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wahab lana ma wahabtahu li'ibadika as-salihin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan dan juga istiqamah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang fikih. Pada pekan yang telah lalu kita membahas tentang perkara-perkara makruh sihuang sembahyang. Ada beberapa dari perbuatan-perbuatan makruh di dalam sholat yang sudah kita bahas, dan malam hari ini kita akan melanjutkan sisa perkara-perkara makruh di dalam sholat. Kemarin yang sudah kita bahas ada 6 perkara makruh di dalam sholat. Yang ketujuh dari makruh sholat atau perkara yang makruh di dalam sholat atau yang menyebabkan kita melakukan perbuatan makruh di dalam sholat adalah as-salatu fil amakinit taliyah: al-hammam, at-tariq, as-suq, al-maqbarah, al-kanisah, al-mazbalah, wa a'tanil ibil, وهي مباركها لمظنة وجود النجاسة في بعضها وانشغال القلب في بعضها الآخر.
وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر البيت. Makruh salat yang ketujuh adalah salat di tempat-tempat berikut. Jadi ada beberapa ukan yang kalau itah sembahyang si ukan-ukan yang ete, maka sembahyang nang inggawi itah teh hukumna makruh. Artinya berkurang pahala sembahyang nang dikerjakan. Nah, di antara tempat-tempat yang kita makruh salat di tempat tersebut, yang pertama adalah al-hammam, kamar mandui. Kamar mandui, tapi kamar mandui nang mida bersambung dengan WC, ukan mandui, khusus ukan mandui. Itu hukumnya makruh kalau kita sembahyang si hete. Kalau kita yakin ada najis si hete, nah berarti menyebabkan sembahyang kita menjadi tidak sah. Kalau yakin ada najis, maka beda sekadar makruh, sembahyang kita bisa menyebabkan sembahyang kita menjadi tidak sah. Tapi kalau tidak pastiin ada najis sehete, hanya sangkaan atau ragu-ragu ukan tun najis atau humboy, ukan mandui tun atau kamar mandi tun najis atau humboy, masih ragu-ragu maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh sembahyang si ukan mandui atau si kamar mandi itu. Itu ukan yang pertama. Kemudian yang kedua at-tariq, sembahyang si jalanan. Si saran jalanan. Apalagi sebentuk jalanan ranjah lu. Sembahyang bentuk jalanan. Jadi makruh hukumah. Namun hendak sembahyang elak si jelananin, elak si saran jelananin. Engkau ukan-ukan nang tejau dari jalanan. Antam kalau sembahyang ngasih jalanan, nete hukuma makruh. Karena alasnya ada. Jadi beberapa tempat tun ada dua sebab. Antamen maka itah makruh sembahyang si beberapa tempat yang disebutkan oleh para ulama. Di antara sebab adalah limadhinnati wujudin najasah. Mengandung kemungkinan beberapa tempat tertentu yang disebutkan itu ada najisah. Seperti nang nyebutan pertama andau kamar mandi. Kamar mandi itu kan rentan terpelihi najis atau ada najis si hete. Tapi kalau pasti ada najisah, yakin ada najisah, kegitean dengan mate ilama ampara sejadah hendak sembahyang terkait. Kalau kegitean pas hete ada najis. Jadi penyebab kenapa tempat-tempat ini dimakruhkan, yang pertama dikhawatirkan ada najis. Kemudian sebahagian tempat yang lainnya, ikon beliau penyebab adalah insyighalil qalbi. Hantam ate itu beda kawa khusyuk. Sama sembahyang si saran jalanan tanah. Atau si bentuk jalanan. Pasti beda kawa yang ate itu khusyuk fokus sembahyang. Mahayati bacaan-bacaan si huang sembahyang. Teman-teman. Yang pertama suara kendaraan lalu lalang. Atau mikeh tidak iranjah kendaraan huang ate khawatir macam itu. Lalu tidak fokus terhadap bacaan-bacaan sembahyang, tidak kawak menghayati bacaan-bacaan sembahyang. Jadi tempat-tempat yang disebutkan di sini makruh hukumnya itu sembahyang sihit. Yang pertama hammam, kamar mandi. Kemudian yang kedua tariq, di jalan, baik si pinggir apalagi si bentoka. Kemudian yang ketiga as-suq, pasar. Sembahyang si pasar. Itu hukumnya makruh ya. Sembahyang si pasar. Hantamen maka makruh sama penyebab apa? Hantam atei mina kawa fokus sembahyang, mina kawa khusyuk. Uluh si pasar kan macam-macam. Uluh tawar menawar. Kadang-kadang nang menjual tun keriak-keriak menawar dagangnya. Nang hendak memilih tun kicak menawar. Artinya ada suara nang mengganggu. Ketika ada uluh nang sembahyang si pasar, itu pasti mehining macam-macam suara, mehining macam-macam panderan.
hindai geradak geruduk menansang daging, menansang manuk, erek lauk dan lain sebagainya. Nah, itulah menyebabkan ate mida kawa fokus dengan bacaan-bacaan sembahyang, mahawi itah mida kawa khusyuk sembahyang. Jadi sembahyang sebasar itu termasuk makruh hukumah. Tapi kalau ukaya khususam, masih zaman itah itu kan arek. Jadi naretena fokus ada ukan khusus seperti si mall itu kan pasarnya. Tapi ada khusus hawean lu ukan sembahyang nang mida kehiningan uluh nang hamuk-hamuk si pasar teh. Si mall teh ada masjid misalkan atau ada musalla ya. Nah, itu teh jawab dari penyebab nihawa kekhusyuan. Entam ada tempat khusus. Nah, kalau macam itu mida nenek enak. Tapi kalau masih suang toko nang toko ate masih naretna berdampingan dengan toko-toko atau warung-warung nang lain, maka itu hukumah makruh. Kemudian yang keempat adalah al-maqbarah, pekuburan. Sembahyang si pekuburan hukumah makruh. Sembahyang si padang kuburan si pemakaman hukumah makruh cak. Kemudian yang kelima, tempat yang dimana kalau kita sholat di tempat itu hukumnya makruh adalah al-kanisatu, gereja atau tempat ibadah agama lain. Itu kalau kita sembahyang sekali hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya adalah al-mazbalah. Mazbalah itu tempat pembuangan sampah, padang sampah. Itu sama ala saya gara-gara dikhawatirkan ada najis. Sehete kan sampah itu macam-macam. Nah, kalau ada lu sembahyang si padang sampah, itu hukum sembahyang sehete makruh. Tapi kalau ada najis nang tahu mengana iya ketika ia sembahyang, maka menyebabkan sembahyang menjadi tidak sah, tidak sekedar makruh. Itu mazbalah, tempat sampah. Kemudian tempat yang kita makruh salat di tempat tersebut adalah wa a'tanil ibil wa hiya mabarikuha, yaitu kandang unta. Bukan uluh mengumpulan unta, itu ada khusus. Bukan uluh mengumpulan unta. Ini bahasa kurungan unta mun kurungan teh anu teh bah. Bila kurunganin kira teh kandang yang paling pas, kandang unta. Nah, si kandang unta itu hukumnya makruh ya sembahyang. Teman sama ala saya dikhawatirkan si hete ada najis. Kalau si hete ada najis. Kan kotoran unta itu si huang madhab Syafi'i najis, suang madhab Syafi'i kotoran unta atau kahit unta, suang madhab Syafi'i najis. Tapi kalau si huang madhab elen nang maina unta ya kani mida najisen. Nang pigi tulak marakah mungkin pigi inawaran len kahit unta, pigi dikenawaran len kahit unta, nah pigi wae akan nihup kahit unta deh. Dicampur len biasa dengan susun unta, capura akan obat kikuan len Arab. Memang si huang madhab Hambali kotoran dan air kencing binatang nang halal dimakan si huang madhab Hambali tidak najis cak. Jadi si huang madhab Hambali itu ayo hendak mengingu manuk wong huma. Mida usah perasih kotor mida usah. Nanti manuk itu kan halal. Manuk itu halal, imbah itu kotoran binatang yang halal dimakan menurut madhab Hambali tidak najis. Tapi kalau si huang madhab Syafi'i najis. Jadi makruh hukumah sembahyang si kandang unta. Nah, di sini disebutkan alasan yang tadi juga sudah kita sebutkan, limadhinnati wujudin najasah fi ba'dihha. Tempat-tempat yang tadi disebutkan ikon beliau karena ada sangkaan adanya najis di sebahagian tempat seperti hammam dan kamar mandi. Itu khawatir ada najis. Kemudian pasar itu kedua ya ada pasar hente. Pasar hente dikhawatirkan ada najis, kemudian dikhawatirkan ate mida kawa khusyuk dua. Kan kadang-kadang si pasar teh ada nang pasar misalnya pasar penjagalan daging sapi atau daging yang lain. Nanti kan dahak ya are.
dahak ya are. Dahak itu kan najis. Nah dikhawatirkan itu. Seperti misalnya mazbalah itu nah, tempat sampah, itu dikhawatirkan ada najis. Begitu juga kandang unta itu nah. Kandang unta dikhawatirkan ada najis. Adapun beberapa tempat lain ikon beliau wan syighalil qalbi fi ba'dihal akhar, juga dikhawatirkan ate bila kawa khusyuk si beberapa tempat yang lain yang disebutkan tadi, seperti jalanan, si saran jalanan, si bentuk jalanan apalagi itu bila kawa khusyuk temen ate itu micih nabrak lu saran jalanan. Kemudian seperti lain hindai kuburan teh kecak ndak kawa khusyuk cak kuburan teh kan mikir tidak tersujud si puting pahamisan ulo bincul lingkau tahan tuk tebelian teh kan. Jadi itu alasan temen maka makruh hukumnya sembahyang si tempat-tempat tersebut. Dan ada hadisah riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW melarang sholat di tempat sampah. Yang pertama disebutkan di hadis ini Nabi SAW melarang sholat di tempat sampah. Kemudian juga melarang sholat di tempat penjagalan penyembelihan binatang. Antemen jelas itu are dahak ada sesuatu nang najis. Kemudian makbarah pekuburan tanah pemakaman. Wa qari'atit tariq saran jalanan dilarang Nabi ja. Wa fil hammam si kamar mandui. Wa fi ma'atinil ibil, begitu juga si kandang unta dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fawqa dhahril bait, begitu juga yang tadi tidak disebutkan di sini, di dalam hadis disebutkan si hunjun Ka'bah makruh hukumah. Tapi minta kawaca bang mendai hunjun kali. Inarik Arab itu. Hantam alasnya kakai kalau kita sembahyang hunjun Ka'bah teh kan menghadap kue kita. Ka'bah sih pentak. Sementara kiblat kita Ka'bah. Amun si hunjun nanti bila ada nang ya hadap apa berarti? Menghadap pendak berarti kita. Gampang sembahyang menghadap pendak minta kawain. Itu beberapa tempat yang dimana kalau ada orang yang sholat di tempat-tempat tersebut maka sholatnya hukumnya adalah makruh. Itu beberapa perkara yang makruh di dalam sholat. Kemudian masuki pembahasan berikutnya umurun tukhalifu fihal mar'atur rajula. Beberapa perkara di dalam sholat di mana perempuan itu menyelisihi laki-laki dalam beberapa perbuatan sholat. Jadi ada beberapa perbedaan antara hatwe dengan luhbawi, si huang sembahyang. Si huang sembahyang ada beberapa perbedaan. Nah, itu beliau membahas beberapa perbedaan antara uluh hatwe dengan uluh bawi si huang sembahyang. Yusannu lil mar'ati an tukhalifa ar-rajula fi khamsati asya'a wa hiya. Disunnahkan bagi uluh bawi menyelisihi uluh hatwe ikon beliau dalam 5 perkara si huang sembahyang. Jadi ada 5 hal yang mana antara uluh bawi dengan uluh hatwe itu berbeda, dan uluh bawi sunnah menyelisihi hatwe si 5 perkara dan 5 hal itu. Yang pertama, tadummu ba'daha ila ba'din fis sujud bi an tadumma mirfaqaiha ila jambaiha athna as-sujudi wa tulsiqa batnaha bi fakhidaiha bi khilafir rajuli fa innahu yusannu an yuba'ida mirfaqaihi an jambaihi wa yarfa'a batnahu an fakhidaihi. Perbedaan pertama antara bawi dengan hatwe seorang sembahyang itu ketika sujud dan ketika ruku. Yang pertama si huang sujud uluh bawi teh merapatan itu ya enarin teh siku bae. Siku rapatan dengan balikat. Nah, rapatan dengan balikat ketika sujud. Itu yang pertama. Jadi sikun lubawi itu adalah meranggangnya dari balikat atau balikat hilakan tahu balikat hilak sambil. Tapi sunnah lubawi itu ketika sujud siku itu rapat dengan balikat. Begitu juga ketika ruku dengan sujud uluh bawi itu sunnah merapatan antara tenai dengan sapak. Ketika sujud ketika ruku. Itu sunnah hukumah bagi uluh bawi. Nah, berbeda ikon beliau dengan uluh hatwe.
Ulu hatwe itu disunnahkan menjauhkan sikunya, meranggangan sikunya dari belik kata. Begitu juga disunnahkan laki-laki itu mengangkat perutnya dari pahanya, dari sapakah. Nah, itu berbeda lalu. Kalau uluh bawi'na ketika sujud merapatan siku ya dengan belikat, kemudian merapatan tenainya dengan sapak ketika ruku dan sujud, kemudian uluh hatwa itu sunnah meranggangan, menejawan antara siku ya dari belikata, kemudian menejawan atau menjarangan mengangkat tenainya daripada sapakah ketika ruku dan ketika sujud. Itu perbedaan pertama. Perbedaan pertama. Jadi ketika sujud teh ulu bawi dirapatan. Hantamen memang tujuh aya ulu bawi itu kan aurata tedatuh taare daripada ulu hatuwe. Makanya nyoho Nabi sallallahu alaihi wasallam merapat aya dikhawatirkan kalau iranggangan teh terbuka mikih terbuka auratah. Mikih terbuka aurat. Ente. Hantam uluh batuh pakai ya sembahyang teh beda khusus sama uluh bawi nitah katunin. Uluh bawi nitah katunin kan ada mukena khusus. Kalau uluh batuh teh asal pakaian tertutup di midadaen istilah mukena teh. Mukena teh midadaen. Pakaian khusus sembahyang uluh bawi batuh. Jadi pokok baju ya mandau-mandau teh amna hapa teh. Amna hapa sembahyangnya. Jadi makanya irapatan di nyohoin Nabi dikhawatirkan terbuka cenah. Kalau mukena katun kan biar jarang pun ya mungkin tidak terbukain biar ya meranggangan naretena itu ya siku ya dari balik kata kalau ya mah pamukana mungkin mida narete mida terbukain aurat tapi lu batu karena memang mida adain pakaian khusus apa sembahyang mida adain mukena khusus apa sembahyang maka disunahkan untuk merapatkan para perempuan disunahkan untuk merapatkan sikunya dengan samping kanan dan kiri dengan belikat dan juga merapatan tenai dengan sapak. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam salat adalah takhfidul mar'atu sautaha fi hadratir rijalil ajanib fala tajhar bis salatil jahriyah khasyatal fitnah. Qala ta'ala fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wa hadha yadullu ala anna sawtal mar'ati qad yuthirul fitnah fayutlabu minha khafdus sawti bihadrati al-ajanib. Perbedaan kedua adalah perempuan itu sunnahnya menggemetan suara ketika sembahyang. Apabila sembahyangnya si bentok uluh hatuwe asing. Apabila sembahyangnya si gapi ya sembahyang teh are uluh hatuwe asing. Maka sunnah bagi uluh bawi memelankan suaranya dengan suara pelan. Walaupun si sembahyang benyaring seperti sembahyang subuh misalnya, seperti 2 rakaat maghrib, seperti 2 rakaat isya. Tete uluh bawi disunahkan untuk midak benyaringin. Disunahkan untuk midak menyaringkan suarain ketika bebacaan. Ketika bebacaan membaca Al-Fatihah, membaca surah. Pokoknya gemetan suara. Apabila sehete ada uluh hatuwe asing. Tapi kalau ya misalnya sembahyang si humaya kemudian tejauh dari uluh hatuwe asing, cuman ada uluh hatuwe mahram masih humaya itu, nah itu mungkin boleh bimidan ini. Tapi kalau misalnya sama sembahyang si langgar tuh kan are uluh atau sembahyang si tempat-tempat terbuka lah ya, are uluh hatuwe asing. Maka sunnah bagi perempuan itu memelankan suaranya, menggemetan suara. Tidak menyaringin walaupun si sembahyang benyaring. Fala tajhar, dia tidak menyaringkan suara bis salatil jahriyah, di salat yang sunnah dinyaringkan khasyatal fitnah karena khawatir, karena ditakutkan apa? Ditakutkan fitnah. Mikih ada uluh nang mehining suara uluh bawi itu langsung enarena terfitnah dengan suara. Maka ikon Allah fala takhda'na bil qawli, jangan takhda'na itu maksudnya adalah uluh bawi nang pena mahawi suara pena halus tah bahasa teh memerduan suara. Nah itu elak tapi
mahawi suara macam itu ikuan Allah hantamein fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad, dikhawatirkan ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit langsung bersyahwat, tergoda. Itu siwang sembahyang, apalagi siluar sembahyang. Siwang sembahyang pun disunahkan untuk memelankan suara, apalagi si luar sembahyang. Ibu-ibu nang ketujuh ya pemaulitan, mbak arisan. Itu kadang-kadang ada nang silanggar imbah itu mik kate hunjun nih meh aja. Itu siwang sembahyang ingahana hi para ulama. Siwang sembahyang apalagi paya si luar sembahyang mah. Ya kalau sesama nelen kan si huang gimana misalnya mik kate beda nenen. Itu kalau sampai beluak ngaju ngawak suara itu bahaya deh. Bahaya. Itu dikhawatirkan fitnah. Wahada, dan ini kawan beliau yadullu ala anna sautal mar'ah qad yuthirul fitnah, menunjukkan bahwasanya suara perempuan itu bisa mendatangkan fitnah. Fayutlabu minha, maka dituntut dari perempuan itu khabdus sauti bihadratil ajanib, untuk memelankan suara apabila ada laki-laki asing. Ada laki-laki asing. Jadi disuruh untuk memelankan suara. Nah itu perbedaan yang kedua. Kalau hatuwe, kalau si tempat-tempat yang disunahkan menyaring, inyoho menyaring. Walaupun dia sembahyang suranga, tetap sunah menyaring. Seperti sembahyang subuh 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya itu disunahkan untuk menyaringkan suara. Kemudian yang berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah idza nabal mar'ata syai'un athna as-salati wa aradat an tunabbiha ahadan min hauliha li amrin ma fa innahu tusaffiqu bi an tadriba yadaha al-yumna ala dhahri kaffil yusra. Amma ar-rajulu fayusannu idza nabahu syai'un fi as-salati an yusabbiha bi sautin murtafi'in la bi qasdi at-tanbih. Perbedaan yang ketiga antara laki-laki dan perempuan siwang sembahyang adalah uluh bawi apabila ada sesuatu yang perlu inagura, ia lagi sembahyang dan ia perlu untuk memberitahu uluh, maka cara memberitahu uluh teh uluh bawi itu dengan menapuk lengenya. Uluh bawi menagur, ia lagi sembahyang hendak menagur uluh, bisa menagur imam kah misalnya, antara bebawian sesama bebawian imaman misalnya, rupa imam tun ada terpilihi misalnya, nah, hampir lu bawi jemaah haselikut hendak menagur, cara teh beda samain dengan hatuwe. Cara lu bawi teh menagur teh menapak, nah napak dengan telapak lengeh lah kan tahu, si punggung telapak lengeh lah sambil inapak kakai semete. Kalau hatuwe kan apabila hendak menagur bertasbih. Cuman bertasbih lagi kawan beliau penting diketahui soal mazhab Syafi'i, ketika itah bertasbih hendak menagur teh harus berniat soal ate. Niat teh harus dua, niat bertasbih dengan niat menagur. Namun banyak niat menagur magi kawan para ulama tahu mau sembahyang batal. Itu harus ketahuan. Namun cuman niat menagur mah ete tahu mau sembahyang batal. Jadi harus gabungan antara niat bertasbih, niat berzikir dengan niat menagur teh ketika menagur imam. Jadi itu perbedaan antara uluh bawi dengan uluh hatuwe. Kalau uluh bawi hendak menagur maka inapuk, punggung telapak lenge hila sambil dengan lenge hila kentau. Kalau uluh hatuwe membaca tasbih subhanallah macam itu. Dan itu nanti beda khusus akan menagur imam mah. Beda khusus akan menagur imam mah. Misalnya uluh bawi itu sembahyang atau uluh hatuwe sembahyang jak. Sembahyang itu beda si musolain misalnya. Si tanah lapang, rupa ada uluh hendak mahalau si hadep ya, uluh bebote hendak mahalau, rupa si hadepan tu lubang, lagi sembahyang hendak menagur uluh bebote teh hampi ya, ini nagur subhanallah kayak kan, supaya ia midat tak perusuk wang lubang teh, namun dia paham, mun tidak paham teh ya teh, main maka julak tun bertasbih kau ya apalagi sembahyang, uluh bawina menaguran napak macam itu. Mida subhanallah lu bawi deh. Mida subhanallah. Atau misalnya terpilih kunut misalnya. Tapi imperhatian jam menagur lu nang terpilih kunut ente
imam nang tepede kunut teh inagur selama ia hindai muhun bebanaranin. Selama hindai mahalawan batasan ruku. Kalau mahalawam isut mah hindai lingkawan tak sampai maralan seham, elak menagur am. Elak menagur am. Ilanjutan bi sujud, mida usah haluli membaca doa kunutam. Antam kalau haluli sudah jadi samete am tanah mahawi sembahyang batal mah. Mahawi sembahyang batal. Jadi inagur. Atau imam kurang rakaatah. Lu hatuai ina menagura subhanallah, inagur. Dan inagur sampai imam tun menambah rakaatah. Itu kadang-kadang ada aja. Ya diam sembahyang hanyar berceruman. Lalu kacuk. Jadi salam, itu sadar bi imam tun kurang rakaat deh. Sadar bi. Jadi salam hanyar berceruman, rakaatnya kurang ya, lalu kacuk kita. Coba andau menagur. Itulah perlu ketahuan cara menagur. Subhanallah kalau akan lu hatuwe, kalau akan lu bawi ini inapak lenge. Lalu bawi subhanallah aja. Dan nang menagur teh kalau berjemaah teh nang menagur nang selikut imam tuh. Jadi nang selikut imam teh ya memang tugas. Kalau imam batal ya nang maju jadi imam. Kalau imam salah bacaan inagur incaruman ayata. Kalau imam tun kurang rukun incaruman inagur dengan subhanallah. Ela imam salah nang hetun hinip nang menagur teh si lakau buncu kan si ujung-ujung kan nih. Kadang-kadang nang hetun sama bi kurang lebih imam aja beda ingat ya. Rupa connect dengan imam tun sama-sama mahayal. Nah. Jadi ela nang selikut imam teh harus siap. Harus siap menggantikan imam siap. Hampir cara harus ketawa ya, misalnya imam tuh rupa batal, pas lagi sudah batal tak ketot. Hampir cara ya tuh maju meretun. Menggantian imam nang batal deh. Harus ketawa ya. Elak areh imam batal lalu seberataan jemaah batal aja. Bien. Makanya nang si likut imam itu memang disiapkan untuk menggantikan imam. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau memimpin sembahyang subuh dan beliau ketika itu inusuk Abu Lu'lu'ah deh sampai 3 kali tusukan, beliau teh berupaya melanjutkan sembahyang sampai beliau merasa hendak pingsan, hanyar beliau menarik lengan sahabat yang ada selikut beliau untuk maju jadi imam. Jadi harus siap nang selikut imam tuh. Jadi harus siap nang selikut imam. Mun dia siap teh ya enggak nang sukan lain bi, mun dia siap. Tapi kadang-kadang kakai seberataan teh betunjul. Seberataan betunjul, salah aja itu. Jadi mun mida isi selikut imam tuh, mida lain iya nang isi selikut imam tuh mida ada yang hendak selikut imam. Ada nang macam itu teh. Kacuk lalu mengisi sop betunjulan. Jadi cara menagurah antara bawi dengan hatu itu berbeda. Cara menagurah. Kalau lu bawi naik napak telapak lengnya atau punggung telapak lengnya sambil, kalau lu hatuwe membaca subhanallah cara menagur. Elak sampai lu bawi nang menagur. Kadang-kadang ada aja seberataan jemaah tuh. Mida ingat sendiri ya. Nang ingat jemaah bawian selikut ini. Rupa sama-sama mahayal sendiri ya. Sama-sama mahayal, dasar bujur mahayal ba imaman itu narete, mahayal berjemaah. Midana menagura lalu. Jadi itu yang ketiga, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah jami'u badanil mar'ati auratun ma 'ada wajhaha wa kaffaiha kama marra bayanuh. Ikon beliau, perbedaan yang keempat adalah seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat. Sehwang sembahyang, seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya yang tahu terbuka itu cuma dua itu mah. Cuma dua itu mah. Muka, bau dengan kedua telapak tangan. Selain itu wajib inutup. Selain itu wajib inutup ketika sembahyang.
sampai ada yang nampak sedikit pun selain dua itu wajah dengan kedua telapak tangan. Nah, kalau ulu hatuwe kan dikon beliau ammar rajulu, adapun laki-laki fa'uratuhu ma baina surratihi wa rukbatihi falau shalla wal masturu min jismihi ma baina surrah wa rukbah faqad sahhat salatuhu. Adapun laki-laki itu auratnya antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut termasuk aurat, baik. Pusat dengan lutut termasuk aurat. Jadi tak isut lokasi aurat ulu hatuwe ini. Aurata si huang sembahyang ulu hatuwe cuman antara pusat dengan lutut, termasuk pusat dengan lutut. Kalau laki-laki itu sholat ikon beliau dan yang tertutup dari tubuhnya itu cuman itu saja antara pusat dengan lutut, maka sholatnya sah saja. Sholatnya sah. Itu nang wajib menutup. Dan itu perlu perhatian jangan menutup harus bujur-bujur tertutup. Kadang-kadang ada bicara nang mida bujur-bujur tertutupin. Atau kadang-kadang si benteng sembahyang tahu terbuka. Misalnya uluh nang sembahyang mahapa selawar kantat. Imbah hete mahapa baju kaos kantat. Itu ente bila ia ruku apalagi sujud tahu tepanyat penghunjun. Baju ya tepanyat penghunjun, selawar tepanyat tong pendak. Lalu kegitean, lubang jubur kegitean cawat. Jadi nang dimaksud dengan aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, termasuk pusat dan lututnya etete sekelilingan baik. Lah poser ragundaan. Mbe poser mah. Mbe poser en pokoknya sekelilingan area poser tun. Etete aurat sendiri ya. Aurat sendiri ya. Sama tuut na kita sekelilingan area tuut tun aurat sendiri ya. Jadi harus bujur-bujur tertutup. Tertutup mulai awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Lah tertutup pas takbiratul ihram pas ruku terbuka sama nang ete nah. Sembahyang apa? Baju selawar kantat nah. Pas ruku selawar tamuhun, baju mendai. Lalu kegitean cawat. Itu teh mahalau babanaran om. Area poser itu wae. Mahalau babanaran om. Apalagi mun sampai kegitean lubang jubur teh lah. Itu mida aurat babanaran itu. Nah, termasuknya kareh teh naraya itun pentingnya itun. Nang itun kah nang itun. Antara kancing merak kancing deh. Kalau itah tun menyimpul tapi sependa poser dan mida mahapa kaos dalamen, kancing tun tau buka. Hati-hati aja kancing tun buka deh. Pas poser terbuka, lalu bi entah lagi ruku kah, entah lagi sujud kah, rupa pas tentengan poser terbuka si selak-selak kancing baju teh. Teh nyaman teh apa nang beseseran teh teh tutup sendiri am harapan terbuka am nang teh nang beseseran teh. Tapi mun apa kancing baju itu kan tahu terbuka. Maka tahu terbuka ca aurat. Nah bagus teh nyimpul si hunjun poser, si hunjun aurat itah menyimpul tapi atau kalau si pendak poser ca mah apa baju kaos dalam. Nah itu teh amanam, mida terbuka. Mikeh terbuka, kerahatan ruku akah, kerahatan sujud akah. Jadi itu yang keempat baik perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sisi aurat perempuannya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, kemudian aurat laki-laki antara pusat dengan lutut. Kemudian yang kelima perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang terakhir adalah la yusannul adzanu lil mar'ati wa yusannu laha al iqamah falau adzanat bi sautin munkhafidin lam yukrah wa'tubira laha dzalika min adh-dhikr alladhi yuthabu alayhi amma in rafa'at sautaha bihi kuriha fa in khifatil fitnatu haruma bi khilafir rajul faqad alimta anna al adzana sunnatun lahu 'inda al qiyami ila kulli maktubah. Perbedaan yang terakhir yang kelima adalah bagi uluh bawi tidak disunahkan azan. Tidak disunahkan apa? Azan. Jadi walaupun misalnya sesama bebawian,
hendak sembahyang berjamaah imam bawi cak. Itu ente tidak sunahin azan. Bagi babawian tidak sunahin azan, cuman sunnah qomat mah. Cuman sunnah qomat. Azan teh tidak sunahin. Tapi kalau hendak azan aja misalnya boleh azan dan dapat pahala tapi dengan suara begemit mah. Elak nyaringin. Dengan suara gemet. Amun bersuara nyaring ikon beliau uluh bawi azan itu hukum makruh. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, sampai misalnya lu bawi itu azan bebenaran nyaring mana suara anduh hindai suara ate sampai menyebabkan fitnah, sampai ada uluh nang misalnya tergila-gila misalkan mehinding azaya, nah itu haram hukumah ikon beliau, haram hukumah. Jadi lu bawi memang dari awal tidak disunahkan azan, apalagi nyoho di kabang si langgar tuh nelam. Jadi nang tetuwean teh harus siap-siap, harus selalu ada nang azan. Ela sampai nini azan kareh lalu kacuk. Nah sampai nini azan. Antum tidak tahu, tidak disunahkan. Nah, berbeda dengan laki-laki, laki-laki itu disunahkan untuk azan. Disunahkan untuk azan setiap kali sholat fardu. Disunahkan untuk azan. Nah itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan sembuang sembahyang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita buka kah?